Halo guys, kembali lagi bersama saya Andres Christian di channel Main Arts Creative. Oke, kali ini saya akan mengkonfigurasi pengaturan dasar router. Oke, depan saya ini sudah ada beberapa setupnya ya, yang dimana ini ada topologinya, ada table tujuan addressing, alamat bukan tujuan, maaf. Address itu alamat, addressing table, jadi tabel alamatnya yang diantaranya ada router. Untuk gateway-nya, gateway 000, ini ada IP 192.168.01/24. Kemudian untuk gateway 001-nya menggunakan IP 192.168.11/24. Oke. Nah, untuk PCA itu sendiri menggunakan IP 192.168.110/24, dan untuk servernya itu sendiri menggunakan IP 192.168.010/24. Oke. Nah, untuk objektif itu sendiri tujuan ya maksudnya. Jadi tujuannya nih biar lebih jelas kalian lihatnya. Nah, di sini ada modulnya sudah lengkap ya. Jika kalian ingin belajar bisa saja buka netakat.com. Jika Anda belum punya akunnya, maka daftar terlebih dahulu. Nah, untuk tujuannya, tujuan bagian pertama ya, set up the topology and initialize device, yang artinya itu menyiapkan dan menginisialisasi perangkat. Nah, untuk bagian duanya, configure device and verify connectivity. Jadi untuk bagian dua ini mengkonfigurasi perangkat dan memverifikasi konektivitas. Nah, untuk bagian tiganya, display router information, yang artinya itu menampilkan informasi router. Baik, kita lanjut untuk background scenario. This is a comprehensive packet tracer physical mode or PTPM activity to review previously covered IS router commands. Jadi artinya itu ini adalah aktivitas packet tracer physical mode atau PTPM komprehensif untuk meninjau kembali perintah router iOS yang telah dibahas sebelumnya. Oke, kita lanjut. Oke, untuk instruksinya itu sendiri, yang pertama untuk bagian 1 ya. Bagian 1 itu menyiapkan topologi dan menginisialisasi perangkat. Terus untuk langkah pertama, hubungkan jaringan dengan kabel seperti yang ditunjukkan pada topologi. Oke, ini topologinya ya. Tunjukkan topologinya. Ini kita zoom out agar kelihatan. Ini pertama router terlebih dahulu. Ini switch, ini router. Nah, ini routernya. Ini kita zoom in dulu ya. Kita zoom in. Nah, betul, ini routernya. Terus jangan lupa untuk switchnya. Switch mana switch ya? Oke, ini switchnya. Ini zoom out dulu biar kelihatan deh. Ini switch benar. Oke. Zoom in.
Ini instruksinya, jadi dia kan seret Cisco untuk routernya ya. Ini menggunakan 4321. Ini 4321. Nah, ini 4321 ISR. Dan untuk switchnya itu sendiri menggunakan 2960. Kemudian langsung saja dihubungkan ya. Ini kejauhan kayaknya. Apa begini kali ya? Oke. Nah, kemudian ini pasang kabelnya. Kabel strike ya tentunya. Jadi PC, mana PC-nya nih? PC 0. Ini hub, ini VoIP. Nah, ini access point. Nah, ini PC-nya. Kayaknya kebalik deh harusnya. Pindahin dulu deh. Terus untuk switch tadi mana nih switch? Zoom out dulu, zoom out dulu ya. Jangan lihat ini bagaimana. Router ini switch, ini kebalik harusnya di atas. Switch. Oke, seperti ini ya, kurang lebih. Ini nah, terus atau salah kali saya ya. Saya yang salah ini. Ada di sini. Nah, harusnya di sini. Nah, untuk PC PC di sini, dan untuk apa servernya, server sebelah sini taruh. Nah, oke. Oh ya, tadi untuk dari PC itu sambungkan kabel konsol ke Cisco. Jadi dari PC ya. Dari PC ini kita zoom in. Nah, dari PC ini PT host NM. Seperti ini dia. Ini matiin dulu deh. Oke, untuk dari PC ya, konsol mana sih? Strike. Oke, ini konsol ya.
Sama aja Pak ini? Oh, sama aja. Oh, strike dulu kali ya, bukan konsol ya harusnya. Oke, ini ternyata setelah saya baca ulang, jadi langkah-langkahnya itu bukan kabel konsol, tapi harus kabel strike terlebih dahulu. Nah, ini contohnya kabel strike truth yang sudah saya pasang. Oke, nah, jadi nah, terus ini kan saya pasang lagi nih, ya kan? Untuk dari switch ya, dari switch ke PC. Nih, dari switch ke PC, strike lagi, tapi harus ambil dulu kabelnya. Nah, nih dari switch ke PC harusnya. Oke. Sudah terpasang ya. Nah, untuk kabel konsolnya, ini cross. Ini konsol. Connect cable to Cisco. Konsol cable. Tapi kayaknya nggak mungkin dipakai pakai kabel konsol. Coba kalau pakai cross dulu dari ini ya. Nah, dari ini ke server. Nah, oke, ini kita zoom out terlebih dahulu. Oke, gambarannya sudah begini ya, sudah nampak nih. Oke, nih dari router ke switch dari switch ke PC. Kemudian inilah dari router ke server secara langsung ini. Untuk langkah selanjutnya, langkah pertama ini configure the PC interface. Jadi konfigurasi antarmuka dari PC. Ini langsung saja kita klik. Oke, ini ke desktop. Buka ya. Oh, harus nyala. Oke. Nyalain dulu ya. Oke, desktop. IP configuration. Nah, ini statik ya. Harus statik karena kita isinya manual. Oke, tadi PC berapa sih? PC A nih, 192, 110 nih. Jadi kita isi dulu ya. 192, 168. Apa nih? Invalid. Oh, karena harus ini 192, 168, 110 tadi ya. Oke. Ini subnet masknya sudah ya. Terus untuk default gateway-nya ini agak gelap sih karena saya pakai mode gelap ya. Oke, untuk default gateway-nya 192, 68, 11. Oke. Ini biarkan saja. Oh, IPv6-nya IPv6 address. Jadi IPv6 ya. V6 PCA nih, IPv6. Satu sepuluh ya. Oke, ini 110. Default gateway-nya ini ya, FE80 nih kayaknya. Oh ya benar,
Oke, kita isi ya. Ini default gateway, mana default gateway? Ini IPv6, kita isi dulu. Untuk IPv6 nya 2001 nih. Ini server. Oh, ini berarti ya. Nah, ini kita salin dulu. Oke. Ini IPv6 request failed. Static ini harusnya. Oh, ini nggak bisa disalin ternyata. Kita tulis manual aja deh. 2001 db 8 acat 1 ya, 1 10. Oke. Terus untuk default gateway-nya nih, default gateway-nya tuh FE80 Oke, udah. Oke, seperti ini ya tampilannya. Ini langsung kita silang aja apakah sudah masuk ya. Oke, ini udah masuk ya 110, sama seperti ini di modulnya 110. Oke, kita sudah setting di antarmuka dari PC-nya. Sekarang langkah selanjutnya nih, langkah pertama, masih langkah pertama tapi ya bagian B. Configure the IP address, subnet mask, and default gateway setting on server. Jadi di servernya ini kita setting IP addressnya ya. Ini langsung saja kita masuk ke, oke, langsung aja kita masuk ke ini ya. Ini menyalain dulu terlebih dahulu. Oke, nah, ini isi IP-nya. Ini static ya harusnya. Nah, ini static udah. Nah, untuk server itu sendiri ini IP-nya 192.168.0.10 ya. Oke, langsung saja kita isi. Ini bener kan di modulnya sama. Oke, ini di modulnya. Oke, sama ya 010 ini. Oke, langsung saja kita isi IP-nya 192.168.0.10 subnet masknya. Terus default gateway-nya itu 192.1 ya, 192. Nih, ini hapus dulu kalau kita mau lihat 192.1 harusnya. Nah, ini 01 nih, karena dari 00. Nah, 00 ini dari 00. Terus ini untuk langsung saja kita isi default gateway-nya 192.168.0.1. Oke, static. Nah, IPv6 nya 2001. Nah, ini untuk apa sih, IPv6 addressnya ya, 2001 db8 acat 10, sama seperti tadi ya, 2001 db8 acat. Oke, terus 10 belakangnya. Ini 64 nggak usah. Oke, ini sudah ya. Oh, default gateway-nya belum. Ini kita lihat default gateway-nya FE80, FE80 1. Oke, ini sudah ya, sudah diisi. Kita close. Apakah sudah masuk? Kita cek ya. Oke, sudah masuk. Ini satu-satu harusnya. Oke,
satu-satu ya, benar nih gateway-nya satu-satu. Tuh satu-satu. Nah, kalian baca di gateway-nya 192.168.1.1, ini 01 gateway-nya. Oke, jadi ini ternyata setelah saya baca-baca lagi, harusnya nah PC ini harus terhubung ke router menggunakan kabel konsol nih. Jadi tujuannya apa? Tujuannya untuk setting. Ini kan nggak ada ya, CLA-nya nggak ada. Yang biasanya kita tahu tuh kalau di Cisco itu kan bagian kayak gini nih, kayak gambar begini, itu kan harus ada CLA-nya ya. Nah tapi ini nggak ada. Caranya gimana? Caranya kita ke PC. Nah ini langsung kita masuk ke terminal. Nah oke. Ini silang dulu deh, silang ini ke terminal kita. Oke, kita oke kan. Nah ini kenapa? Would you like to enter to initial configuration dialog? Jadi kita no aja ya, no. Nah nanti enter lagi. Nah ini langsung saja kita klik perintah seperti di modul ya. Ini kan terlalu kecil ya bagian sini. Ini kita lihat modulnya di sini aja. Nah ini modulnya kita lihat di sini aja. Nah step 2 configure the router. Ini kita belah aja layarnya deh. Ini nggak bisa dibelah layarnya. Oke, belah layar. Kita klik kita ketik di sini enable pertama tuh. Nama itu enable, terus yang kedua itu configuration terminal. Coba kita coba ya. Enable. Oke, sudah bisa. Ini CNFT. Oke, ini udah berhasil masuk ke bagian configuration-nya, config-nya. Nah, kemudian hostname kita ganti dulu hostname-nya. Hostname R1 ya harusnya. R1. Oke, sudah ganti ininya. Terus untuk atur nama domain di sini. Set the router domain name. Ini router domain name-nya as ccnalab.com. Nih, kita klik aja IP domain name ccnalab.com. Oke, ini kita klik aja, kita enter. Nah, sudah terbuat ya domainnya. Nah, untuk selanjutnya itu encrypt the plain text password. Jadi ini kita harus buat enkripsi kata sandi ya. Seperti teks biasa. Enkripsi kata sandi teks biasa. Jadi untuk perintahnya itu sendiri ini kan udah IP domain name ccnalab.com. Nah, untuk enkripsinya itu langsung saja service password ya, service password encryption. Oke, ini kita langsung enter. Oke, terus configure the system required minimum password ya. Untuk passwordnya security nih, membuat password security
security passwords tambahin s, passwords min length 12 karena di sini ada 12 karakter jadi minimumnya 12. Enter. Oke, terus selanjutnya itu yang G nih, configure the username SSH admin with an encryption password of 55H admin 2020. Ini passwordnya ya. Jadi username SSH, harusnya sih SSH ya, bukan 55 ya. SSH admin secret, secret. Oke. Secret ini SSH admin untuk masuk ke bagian SSH-nya. Terus tulis passwordnya, dimasukkan password 55H admin tanda seru min 2020. Oke, ini kita enter 55H admin. Ini jangan sampai lupa ya, ini untuk mengakses nanti. Oke. Bagian selanjutnya untuk bagian H-nya, generate a set of crypto key with a 1024 bits module. Jadi untuk mengencrypt kunci. Jadi langsung aja ya, crypto key generate RSA general min key modulus 1. Ini kita enter. Oh, invalid. Kenapa nih? Crypto. Oh iya, harus pakai general. Key generate RSA general. Kenapa ini nggak bisa ya? Crypto key generate RSA general key modules. Sebentar. Crypto key general key modulus 1. Benar kan harusnya ini untuk modulusnya. Jadi perintahnya begini seharusnya sih, crypto key generate key generate RSA general key case modulus 1 harus segini. Apa salah ya? Ada yang bisa jelaskan guys, kenapa salah ini? Generate RSA general key-nya crypto key
Olah, ternyata selama saya cari-cari, saya cari tahu, ternyata masalahnya di satunya ini kan harusnya 1024 ya, ini harusnya 1024 juga. Nih, 1024. Astaga. Nah, ini langsung kita enter. Nah, udah oke ya. Nah, selanjutnya itu di modul ini lebih luas harusnya, lebih luas. Nah, masuk ke bagian tadi H udah ya. I berarti I, assign Cisco Priv as the previous access password. Nah, ini kita langsung saja kita ketik ya. Untuk perintahnya enable secret secret oh ini dolar ya, secret dolar Cisco Priv, ini tanda seru Priv. Oke, ini bener ya harusnya. Cisco Priv nih, Cisco Priv. Nah, ini tanda seru udah, Priv udah. Oke, ini bintangnya nggak usah harusnya ya. Bintangnya termasuk, maaf, bintangnya juga termasuk ya. Ini jika kalian ingin masukkannya termasuk juga ini. Nah, ini langsung enter saja. Nah, sudah. Terus yang bagian J berarti J. Assign Cisco account as the console password. Configure session to disconnect after for inactivity and enable login. Jadi masukkan ini di kabel konsolnya itu, line konsol 0 ya perintahnya. Line, ya ini jangan kapital semua, line konsol 0 karena tadi 0 ya portnya. Oke, langsung saja masukkan password dolar Cisco apa nih, Cisco tanda serunya 2 kali, con sudah. Tambah bintang. Nah, jangan sampai terlewat ini, Cisco. Oke, tanda serunya 2 kali, con bintang. Ini langsung kita enter. Nah, terus langsung exec. Sebenarnya bisa sih kapital semua, cuma saya lebih enaknya begini karena dari awalnya kecil semua hurufnya. Exec timeout 40 timeout exec timeout 40. Oke, login sudah. Terus kemudian yang K assign Cisco FT as the FT password, configure the nih. Langsung saja ke perintahnya. Jadi line VTY 04, masukkan password, perintah password yang seperti tadi ya. Password key berarti dolar Cisco tanda serunya 2 kali, VTY bintang. Oke, ini kita enter. Oke, sudah. Terus langsung lagi exec timeout
timeout 40. Nah, selanjutnya langsung ke perintah transport input SSH. Ini karena dikontrol ya melalui PC, makanya dia pakai SSH, meremot lah istilahnya. Terus lanjut, ini enter transport input SSH, enter. Oke, terus login lokal. Oke, sudah. Langsung ke yang bagian L, create a banner. Jadi membuat banner ini ya, buat banner. Jadi banner motd dolar, perintahnya seperti ini, dolar authorize user only. Ini tanda seru, terus dolar lagi. Kita enter, pastikan benar ya perintahnya. Oke, sudah. Masuk ke maaf, ini tadi perintahnya harusnya masuk ke ini ya, ke config. Sorry. Ini banner. Nah, ini terus sudah kan? Itu sudah. Terus masuk ke M ya, enable IPv6 routing. Jadi mengaktifkan perutan dari IPv6. Unicast ya, unicast. Kenapa unicast? Karena dia hanya satu doang ya, dari PC ke router. Unicast namanya, satu doang, hanya satu. Oke, sudah. Nah, untuk ini yang N configure all three interface on the router with the IPv4 dan IPv6. Oke. Ini seperti biasa ya perintahnya. Jika kalian pernah int, langsung saja int g 0000 int. Oh, ini g nya jangan. Nah, ini oke, sini udah 000. Ini gateway-nya. Oke, masuk ke if. Jadi IP address, tapi ke saya ketiknya IP add aja. Ini juga bisa 192.168.01. Jangan lupa subnet tasknya juga dimasukin ya, 0. Enter. Oke, setelah dimasukkan IP addressnya, langsung saja kita masukin IPv6 ya, IPv6 untuk IP address versi 6 ya. V6 address add FE 80. Oke, FE 80. Ini 2 kali 1 FE 81 link lokal. Oke, seperti ini. Nanti satu lagi ya, lokal. Nah, ini kita hapus saja. 2001 terus DB8. Ini sesuai harusnya nih, DB8 yang tadi kita lihat. Ini DB8 acat. DB8 acat. Acat ya. DB8 acat 1. DB8 acat 164. Enggak usah 10, ini enggak usah 10 nya, langsung 1 aja, 1/64.
2001 DB8 acat 164. Oke, udah. Terus untuk deskripsinya, description connection ini harus besar nih. Connection to server, untuk menghubungkan ke server. Oke, udah. No SH, no shutdown. Oke, ini exit aja, X. Oke, masuk dah. Terus langsung masuk ke INT 00, jangan lupa G nya karena gateway 001 seperti tadi ya. Terus IP add 192 68 168 255 tadi ini berapa sih? 01 kan, ini 11 sekarang. 255 0. Oke, udah. Ini sudah ya. Langsung enter. Terus masukkan IPv6. Ini untuk servernya nih. IPv6 address add, langsung aja add FE80 lagi 1, terus FE81 link lokal. Oke, ini langsung klik enter. Langsung saja IPv6 lagi, tapi ini hapus. IPv6 add. Oke, terus 2001 DB8 acat sama seperti tadi harusnya sih, acat ini dua kali 1/64. Oke, sebenarnya ini 1. Oh enggak, maaf, ini harus ada tambahan 1 ternyata, 1, jadi ada 2 satunya. Terus ini, nah IPv6 add 2001 ya kan. Oh sorry, ini untuk PC, ternyata ini untuk server. Ternyata itu perbedaannya. Ini server, ini PC. Ada tambahannya 1 tuh, 1 depan. 1 DB8 acat 1 DB 2001 DB8 acat 1/164 enter. Terus jangan lupa description ya, biar kita nggak. Nah ini, tapi ini bukan ke ini ya, bukan ke server, tapi untuk koneksi ke switch S1 berarti. Description connection to S1 enter. No SH, no shutdown maksudnya. Oke, ini exit. Nah selanjutnya masuk ke loopback. Jadi ini untuk memanggil balik ya, loopback 0. Oke, lanjutnya IP add, masukin loopbacknya berapa nih, loopbacknya nih 10.0.1 nih, 10.0.1 IP add 10.0.0.1 255 0 enter.
10.01.25. Oke. Terus untuk IPv6 nya sendiri itu sama ya harusnya. 6. Nah, ini FE80 1 link lokal. Sama ya. 80. Nah, lokal. Nah, ini tadi harusnya kan 11 ya tadi ya IPv6. Nah, ini kan 11, ini 221 harusnya. 21 buat cat 2001 DB8 4 enter. Nah, sudah, langsung description adaptor. Ini ke adaptor ya. Nah, ini description connection to loopback, description loopback ke adapter. Oke, ini langsung saja kita enter. No SH, no shutdown. Oke, exit X. Oke, sudah. Terus langkah selanjutnya ini tadi kan bagian apa sih, N ya, N configuring ini udah. Terus untuk O, set the clock on the router. Jadi clocknya ini kita setting dulu ya. Tapi sebelum itu kita the router should not allow FT login for 2 minutes. Oh, jadi tunggu dulu. Nih, langsung kita ini ya. Login block 4 120 attempt times 3 within 60. Jadi ini biarkan selama 1 menit ya, 60 detik ya. Oke, sudah. Terus exit, masuk lagi, langsung clock ya, clock set. Jadi yang ini O nya set the clock on the router. Oke, langsung aja clock set 15 20 00 12 November. Oke, ini lanjutkan lagi clock set 15.20 terus 12 Nov 2020. Oke, sip, udah. Terus masuk ke bagian yang P, save the running configuration to the startup configuration file. What would be the result of preloading the router prior the completing the copy running config start? Oke, ini langsung saja ya. Ini untuk menyimpan ya, untuk menyimpan copy running config startup config apa nih, destination file name startup config. Jadi dari copy running config startup config. Yes, ini untuk memindahkan. Yes. Oke, udah oke ya. Nih, langsung enter saja itu. Nah, ini kan ada pertanyaan ya.
Ini ada pertanyaan what would, jadi apa yang seharusnya, apa yang hasil ya, hasil reloading the router prior to completing. Jadi tadi itu jadi apa yang terjadi jika router di reload sebelum perintah copy running config startup config selesai dijalankan. Jadi maksudnya ini pada isi konfigurasi yang sedang berjalan di RAM akan terhapus ya selama proses reload. Nah, kenapa yang terjadi? Apa dampaknya? Jadi dampaknya itu router akan melakukan booting tanpa konfigurasi awal dan pengguna akan ditanya apakah mereka ingin masuk ke dialog konfigurasi awal. Nah, itu. Nah, untuk langkah ketiganya, verify network connectivity. Nih, ini di modulnya biar kalian lebih jelas ya. Nah, ini. Verify network connectivity nih. Using the command. Jadi, dengan menggunakan baris perintah di PC lakukan apa nih? Ping ya, alamat IPv4 dan IPv4 untuk server. Coba ping, apakah ping berhasil? Coba. Untuk server. Nah, untuk server, aduh, bentar. Stop, ini ping, coba ini apakah sudah berhasil ya? Harusnya berhasil sih. Ini kan berapa ping IP-nya? 169. Kok bisa 169 ya? 169 tadi. 108 ini harusnya. So, untuk ini oke, 11 ini benar. Tapi kok ini salah ya? Coba. Gateway FE. Oke, ini jangan dulu ipconfig. Lah, pantas DCP. Coba ini tadi berapa sih IP-nya, kok kayak gini sih? Terulang lagi. 192 168 010 harusnya kan? Server ini untuk server. Default gateway-nya 01 11. Oh, pakai 01 nih. Harus bisa dong. 01. Servernya benar harusnya kan? Kok salah sih? Terminal. Oke. Terminal, untuk terminal ini ada diisi. Nah, 01 kan. 01 ini untuk PC-nya. Ini untuk untuk PC. Terus ini G00 ini untuk server harusnya. 01 harusnya bisa sih. Coba ping ya, kita ping. Semoga aja bisa. Ping 192 168, tujuannya ke PC. Coba untuk server nih, IPv4 nih. Oke.
110. Harusnya bisa sih. Aduh, RTO lagi. Waduh. Sabar ya. Aduh, RTO nih. Wah, belum connect nih. Kok nggak bisa ya? Lost. 110. Oke. Harusnya bisa sih. Kok nggak bisa sih? Ini bisa tadi kok. Gateway 00 nih. Gateway 00. Iya, 9801. 01 benar. 255 250. Oke, 164. G00 kan. 2001 DB8. Masih DB8 ya. Nah, DB8. DB8 acot 164 benar. Connection to server. Benar, nggak ada yang salah. SH, nah SH benar. Terus langsung lanjut ke interface G00 001 11 kan. Apa yang salah ya? FE IPv6 FE 80 satu link lokal, gak ada yang salah tuh. Terus untuk IPv6 nya 2001 DB8 acot 1 unar. Terus untuk ininya yang PC nya IPv6 at 2001 DB8 acot 164. Description connection ya, connection ke itu S1. Oke benar. Baik. Oh, coba oh ya, sorry ini kan nggak terhubung ya. Coba kita langsung ke command prompt lagi. 192.168 berapa tadi ini? Oh, 010. Harusnya bisa sih. Aduh, RTO. Kenapa nggak bisa? Oke, coba result, cek result. Ada berapa nih? Oh, ini nih IP address incorrect. Kenapa nih? IP6. Udah semua aku coba physical location. Apa yang kelewat kali ya? Udah semua sih harusnya. Password udah kok. IP address lah kok nggak ada. Oh, mungkin dimasukin lagi kali ya. Udah deh, masukin ulang deh. Close dulu, close. Passwordnya ya.
user only. Oke, passwordnya tadi Cisco. Bukan. Passwordnya bintang. Bintang Cisco. Salah. Passwordnya itu coba Cisco. Oke, bisa. Inap. Ada salah lagi. Inap harusnya. Nggak boleh kayak gitu. Tunggu. Enable. Agak lama nih. Ini kok nggak bisa ya? Padahal udah di setting loh. Silang dulu ya. Ini ya. Aduh, gara-gara salah perintah nih. Agak lama lagi nih. Ternyata saya salah nyambungin portnya ya. Itu gateway di gateway-nya. Coba ini kita tes lagi untuk ping ya. Di PC command prompt 010 nih. Harusnya bisa sih, harusnya. Aduh. Nah, itu sudah bisa ya. Kalau ada tulisan reply nih, kita langsung reply nih. Nih sudah reply ya. Ini sudah bisa ping ke server. Jadi nih. Jadi di modulnya ini kan sudah ngetes kan di sini dari PCA ke server. Where the ping successful? Yes, ya, jawabannya ya. Sudah sukses ya. Oke. Nah, terus untuk apa lagi ya? Untuk apa yang bagian B nih modulnya B. From PCA remotely access R1 using the telnet atau SSH client. It was remote access successful. Nah, ini nih kita coba dulu. Jadi coba dulu ya. Dengan menggunakan klien telnet P4 antara muka loopback R1, pastikan tipe koneksi diatur ke SSH. Tadi kita udah atur ya. Dan gunakan SSH admin sebagai nama pengguna saat diminta masukkan kata sandi. Oke. Nah, ini aksesnya. Akses terlebih dahulu. Oh iya, tadi udah ya, sudah berhasil ya, meremot tadi ya. Maksudnya tuh meremot tadi, meremot. Maksud yang B ini meremot ini using telnet SSH client sudah berhasil karena kita sudah konfigurasi di PC-nya menggunakan kabel konsol. Nah, seperti itu. Berarti jawabannya yes atau ya. Terus untuk bagian C, dengan menggunakan klien atau telnet ya pada PCA,
buka sesi SSH ke alamat IPv6 antarmuka loopback R1. Terus pastikan tipe koneksi diatur ke SSH dan gunakan SSH admin sebagai nama pengguna saat diminta masukkan kata sandi. Ini kita benar apa enggak nih? Coba. Ini coba lihat cek resultnya. Apa aja sih yang belum? Ini ini IP address apa sih? IPv6 belum. Kenapa ini belum ya? Incorrect. Kenapa nih incorrect? Harusnya benar sih ini. Apa kita masukkan ulang aja kali ya? Line udah kan harusnya. Oh, login. IP address harusnya udah dong. Ya, oke, ini udah bener semua ya. Tadi permasalahannya yang tadi di sini ada addressing IPv6 dan satu lagi location. Nih, tadi saya salah 2. Tapi sekarang udah benar. Nih, sudah benar semua ya. Ini salah 2 tadi yang pertama nih. Address di IPv6 ini salah nih. Terus untuk mana tadi? Location. Nah, ini physical location. Jadi sebenarnya server itu harus ditaruh raknya. Raknya dia di sini nih maksudnya. Nih di sini harus bersamaan kecuali PC itu sendiri. Jadi harus begini susunannya ya. Nah, kenapa tadi IPv6-nya bermasalah? Karena tadi saya lupa masukin IPv6-nya, harusnya dimasukkan di IP configuration. Nih kayak gini. Oke, ini udah benar ya. Ini juga udah benar. Nih ada IPv6-nya. Nah, ini /24 udah benar. Oke. Jika kita lihat di sini, oke udah ada ya IPv6-nya. Juga ada IPv6-nya. Oke, kita lanjutkan lagi. Tadi sampai yang kalau nggak salah bagian ini ya, bagian yang saya tadi udah kan yang bagian ini SSH telnetnya udah kan. Jadi untuk remote dia successful ya, sudah berhasil. Nah, ini sini nih, why is the telnet protocol considered to be a security risk? Jadi mengapa protokol telnet dianggap sebagai risiko keamanan? Jadi untuk sesi telnet itu sendiri dapat dilihat dalam bentuk teks biasa ya. Sesi tersebut tidak dapat dienkripsi. Kata sandi dapat dengan mudah dilihat menggunakan paket sniffer namanya. Oke, untuk bagian 3 display router information. Jadi menampilkan informasi dari router. Langkah 1 buat sesi SSH ke R1. Oke, loopback dan masuk ke SSH admin dengan kata sandi SSH admin. Langkah 2. Nah, ini kita lihat show version. Show version. Show version. Masukin dulu tadi $Cisco
tadi itu kata sandinya, passwordnya ya. Dolar Cisco con bintang Cisco con. Oke, enable masukin passwordnya lagi, dolar Cisco brief bintang. Oke, ini CONT. Oke, sudah. Ini show version, coba show version. Oh, pertama itu buat sesi SSHCare 1 dulu. Exit dulu deh, berarti ini exit, jadi salah. Exit, nah show version baru. Show version baru bisa. Nah, oke. Udah ya, udah. Baca aja. Nah, lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Nah, untuk kedua tadi kan mudah ya, show version. Jadi apa nama image IaaS yang jalankan router? Versi image mungkin berbeda-beda ya. Tapi pada PTLC ini namanya adalah ISR 4300 Universal 9031605 S1553 S5 XT SPA bin. Terus berapa banyak memori akses acak non volatil atau NVRAM yang dimiliki router? Jadi sangat banyak atau bervariasi ya. Tetapi pada PTLC ini jumlahnya adalah 32.768 byte atau ribu ya, byte NVRAM. Terus yang terakhir, berapa banyak memori flash yang dimiliki router ini? Ya tadi jawabannya bervariasi juga. Ini memiliki memori flash sebesar 3 juta, kalau nggak salah 32.235.551 byte. Nah, langsung saja, ini kan ada ya perintah show. Ini coba kita lihat apa sih perintah show ini. Show version, coba. Ini kan penasaran ya. Show version include. Apa nggak bisa nih? Show version incomplete command. Kenapa ini valid? Tapi show version juga bisa tadi harusnya. Include. Oke, nggak bisa. Oh,
Salah kayaknya saya nih. Baru bisa register. Oke, terus selanjutnya pertanyaan yang tadi ya. Tadi nih. What would be the boot process for the router on the next reload if the configuration register was 0 kali 2142? Bener kan 2142 tadi? Oke, sama aja ya. Itu bagaimana ya proses booting router pada saat reload berikutnya jika register konfigurasi bernilai 02142 gitu. Jadi dalam kebanyakan kasus register itu konfigurasi akan memiliki nilai 0 kali 2102 ya, yang menandakan bahwa router akan menjalani booting normal, memuat IOS dari memori flash dan memuat konfigurasi startup dari NVRAM jika ada. Nah, jika register konfigurasi bernilai 0x2142, router akan melewati konfigurasi startup dan memulai dari prompt perintah mode pengguna. Jika booting awal gagal, router akan memasuki ke mode ROMON. Oke, masuk ke langkah ketiga, display menampilkan konfigurasi startup nih ya. Terus untuk A-nya itu gunakan perintah show startup config ya. Coba. So startup. So startup config. Startup. Oke, seperti ini ya isinya. Oke, sudah. Dia masuk ke mode pengguna. Nih kalau kita lihat ya. Tadi mana sih? Enter. Oh. Oke, di hash ya passwordnya. Back tadi. Oke, ini mode pengguna tadi ya yang sudah saya setting. Oke, udah. Terus how are password present in the output? Jadi bagaimana kata sandi ditampilkan dalam output? Jadi kata sandi enkripsi karena perintah enkripsi kata sandi layanan. Terus yang B, gunakan perintah show running config. Coba show running config. Show running config. Show running. Salah. Config. Section. Section 50. Oke, ini password. Oke, ini keluar semua ya di bagian VT-nya. Oke, terus pertanyaannya apa hasil dari penggunaan perintah ini? Jadi pengguna akan menerima output konfigurasi awal dimulai dengan baris yang berisi contoh pertama dari ekspresi pemfilteran. Untuk langkah keempat, tampilkan tabel routing pada router. Jadi show IP route perintahnya ya. Show IP route. Show IP route. Ini menampilkan seluruh tabel routing pada router. Oke, sudah. Lanjut. How many root? Jadi berapa banyak
root entry are code, jadi C yang terhubung langsung. Ini yang terhubung langsung nih. Jadi C menunjukkan ya, C tadi C menunjukkan subnet yang terhubung langsung, dan L menunjukkan antarmuka lokal kedua jawaban tersebut benar. Terus yang selanjutnya, berapa banyak entry rute yang diberikan kode C dalam tabel perutan. Jadi ada berapa nih C-nya? 1, 2, 3, berarti ada 3. Terus kita masuk lagi ke modul lagi, ini modulnya. Terus untuk langkah kelima, tampilkan daftar ringkasan antarmuka pada router. Nah, yang A itu kan gunakan perintah show IP interface brief. Coba show IP interface brief. Show IP brief. Oke. Seperti ini tampilannya. Terus lanjut yang ke B. Nih B, use the show IP brief. Maaf ya guys, saya lagi kurang sehat. Ini perintahnya show IPv6 INT brief. Oke, seperti ini tampilannya. Ini beberapa dari IPv6 nih, FE81 nih, dari beberapa portnya 00, 001, dan ini loopbacknya tadi. Nih up ini artinya apa ya, coba? Ini pertanyaannya apa sih? Nih, what is the meaning of the up part of the output? Jadi apa arti dari up itu? Status up mencerminkan status layar 1 dan layar 2 dari antarmuka dan tidak bergantung pada layar 3 untuk statusnya. Terus pada server change jadi ubah nih, sehingga tidak lagi memiliki alamat IPv6 status, kemudian jalankan perintah ipconfig pada server untuk memeriksa konversi IPv6. Jadi pada pada server ya, pada server nih kita buka. Ini kan tadi PC ya, coba kita lihat servernya. Desktop. Oke, ini ipconfig. Nah, sini udah muncul ya IPv6-nya, IPv4-nya sudah ada. Jadi ini apa nih? What is default gateway sent to server? FE81 nih, yang ini. FE81. Nih FE81 udah, oke. Terus from PCB. Oh, yang ini ya tadi belum ya. What is the IPv6 address assigned to server? Jadi berapakah alamat IPv6 yang diberikan ke server? Jadi tergantung ya variasinya tadi. Nih, ini seperti ini nih IPv6-nya. 1 chat 10 seperti ini. Tergantung variasinya. Oke, dari server, dari PC dulu. Dari PC lakukan ping ke alamat lokasi tautan ping ke alamat lokal tautan gateway default R1. Apakah berhasil? Ya, berhasil. Terus dari server lakukan ping ke alamat unicast IPv6 R1. Apakah berhasil?
Coba. Apa berhasil? Oke, berhasil ya. Reply. Oke, udah berhasil. Terus selanjutnya untuk refleksi ya nih, untuk pertanyaan refleksi dalam meneliti masalah konektivitas jaringan, seorang teknisi mencurigai bahwa sebuah antarmuka tidak diaktifkan. Jadi apa perintah show yang dapat digunakan teknisi untuk mengatasi masalah ini? Mungkin kira-kira jawabannya ya macam-macam sih, tapi untuk show IP interface itu sendiri bisa digunakan seperti show IP interface, atau show startup config. Jadi akan memberikan informasi tersebut. Nah, untuk yang kedua, dalam meneliti masalah konektivitas jaringan, seorang teknisi mencurigai bahwa sebuah antarmuka diberi subnet mask yang salah perintah show. Apa yang dapat digunakan teknisi untuk mengatasi masalah ini? Jadi jawabannya variasi lagi, macam-macam. Ya bisa perintahnya show startup config, show running config. Nah, selanjutnya juga ada perintah show protocol juga. Nah, ini memberikan informasi itu juga. Nah, ini sudah habis ya modulnya. Jadi jika saya ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Dan jika Anda ada masukan atau kritik, nah silakan tulis di kolom komentar ya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih.